Perkenalkan, saya Nila Trisyarini, tim pengelola program Wira Usaha Merdeka. Pada kesempatan yang berharga ini, izinkan kami mengumumkan perguruan tinggi yang lolos menjadi perguruan tinggi pelaksana program Wira Usaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Dengan bangga kami mengumumkan, inilah 34 perguruan tinggi pelaksana program Wira Usaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Baik, itulah ya 34 perguruan tinggi terbaik pelaksana program Wira Usaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Selanjutnya izinkan saya untuk sedikit menjelaskan terkait bagaimana program Wira Usaha Merdeka Angkatan 2 tahun 2023. Di mana kita ketahui bahwa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi memiliki program Kampus Merdeka dan salah satu programnya yaitu program Wira Usaha Merdeka. Perlu kami sampaikan bahwa persentase pengangguran terdidik yang berasal dari pendidikan tinggi cukup besar. Ada 13,33% pengangguran terdidik, yang mana dari 13,33% ini 235 ribu mahasiswanya itu berasal dari perguruan tinggi vokasi dan 800 ribu lebih merupakan lulusan dari perguruan tinggi akademik. Nah, ini menjadi satu PR yang cukup luar biasa tentunya bagi kita semua sebagai pendidik di perguruan tinggi. Dan kalau kita lihat sendiri ada 3,47 wirausaha di Indonesia dan ini menjadi angka yang relatif jauh lebih kecil ya dibandingkan di Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya, perlu kita juga sampaikan terkait dengan program Wira Usaha Merdeka ini, apa saja yang melatar belakangi. Ya, yang melatar belakangi Wira Usaha Merdeka adalah satu, bagaimana program Wira Usaha Merdeka ini mampu mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun usaha atau meniti karirnya. Yang kedua adalah bagaimana program Wira Usaha Merdeka ini hadir untuk dapat menanamkan pola pikir dan kompetensi dasar di bidang wirausahaan. Selanjutnya adalah mendorong peningkatan pengalaman wirausahaan mahasiswa. Jadi dalam program Wira Usaha Merdeka ini adik-adik betul-betul diberikan experience bagaimana supaya adik-adik ini memulai usaha. Kemudian juga membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi supaya ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi sumbangsih gitu ya pendidikan tinggi di dalam tingkat pengangguran Indonesia. Berikutnya adalah meningkatkan keterampilan kerja mahasiswa. Nah, dari ke latar belakang tersebut
perlu juga kami sampaikan kilas balik di tahun 2022. Di tahun 2022 kami ditargetkan untuk menerima 10.000 mahasiswa yang akan terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka ini dengan 15 perguruan tinggi pelaksana. Tapi alhamdulillah di tahun kemarin ada 11.405 mahasiswa yang berasal dari 87 PTN dan 366 PTS dan ada 17 perguruan tinggi pelaksana program. Dan harapannya di tahun ini akan semakin lebih banyak lagi perguruan tinggi yang bisa terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka ini. Baik. Perlu kita ketahui bersama bahwa adik-adik peserta program dalam hal ini mahasiswa, ini menurut hasil analisa ya dari tahun 2022, ditemukan tujuan mendaftar di program Wirausaha Merdeka ternyata memang mereka ingin memiliki experience ya. 30% mahasiswa ya memilih program ini karena mereka memang ingin memiliki experience bagaimana ingin berwirausaha. Sedangkan 24,4%-nya itu adalah mengasah pengalaman mereka secara social planner di keterampilan dalam berwirausaha. Kemudian faktor pemilihan perguruan tinggi yang paling besar 25,6%-nya adalah capaian pembelajaran yang sesuai dengan adik-adik mahasiswa butuhkan. Tentunya passion adik-adik mahasiswa ini sangat luar biasa dan bermacam-macam tentunya ya. Nah harapannya perguruan tinggi pelaksana program di tahun ini bisa mengakselerasi apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan oleh adik-adik mahasiswa pada saat bergabung di program Wirausaha Merdeka ini. Dan harapan mereka mengikuti program adalah betul-betul mereka bisa melihat dunia kewirausahaan, gambaran bagaimana memulainya, bagaimana pengalaman bisnis dari proses bisnis yang memang bisa dilakukan. Baik, selanjutnya Wirausaha Merdeka sendiri, sebenarnya kalau kita ketahui apa sebetulnya yang menjadi point view dari Wirausaha Merdeka adalah program pembelajaran dan pengembangan diri menjadi calon wirausaha. Jadi di sini memang menjadi satu program pembelajaran utuh yang kami harapkan bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa. Apabila tahun kemarin kita mentargetkan ada 10.000, alhamdulillah tahun ini ditargetkan ada 12.000 mahasiswa yang bisa terlibat di dalam program Wirausaha Merdeka. Di mana diharapkan dengan Wirausaha Merdeka berkolaborasi ini, berkolaborasi antara perguruan tinggi, yaitu 34 perguruan tinggi pelaksana program dengan perguruan tinggi asal mahasiswa untuk mendorong peningkatan pengalaman wirausaha adik-adik mahasiswa. Selanjutnya, seperti kita ketahui, setiap program tentunya memiliki manfaat yang luar biasa untuk pengembangan stakeholder yang ada. Yang pertama, program Wirausaha Merdeka ini sendiri untuk mahasiswa, yang pertama adalah memberikan pengalaman praktis, pembekalan pola pikir dan kompetensi. Jadi perlu kami sampaikan, di dalam program Wirausaha Merdeka tahun 2023 ini, adik-adik betul-betul dimasukkan ke dalam satu pembelajaran, di dalam pola pembelajaran yang terstruktur, yang mana memang mendorong kemampuan mereka untuk bagaimana melakukan awal dalam proses bisnis sampai mereka punya kemampuan berwirausaha. Kemudian juga adanya pengakuan rekognisi setara dengan 20 SKS. Ini juga kami harapkan bisa diterima oleh adik-adik mahasiswa yang mengikuti program Wirausaha Merdeka. Dan untuk perguruan tinggi pelaksana program, yang pertama adalah pemenuhan capaian 2 indikator kinerja utama, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak dan mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ini harapannya dengan program Wirausaha bisa memberikan atau mencapai perguruan tinggi kinerja utamanya adalah 2 indikator tadi. Kemudian juga dukungan Kemdikbudristek dalam pengembangan program wirausaha di perguruan tinggi. Dan harapannya dengan adanya program pengembangan Wirausaha Merdeka ini dijadikan sebagai suatu sumber kajian, inovasi, dan tentunya kreativitas dalam pengembangan wirausaha mahasiswa di periode-periode berikutnya. Dan tidak lupa, manfaat dan capaian program ini juga dimiliki oleh perguruan tinggi asal mahasiswa, sekalipun bukan perguruan tinggi pelaksana program. Dengan adanya program ini, tentunya adik-adik yang terlibat itu akan meningkatkan kompetensi dan daya saing dan daya kerja dari adik-adik mahasiswa. Yang kedua adalah mendapatkan gambaran tentunya seperti apa sih program pengembangan yang terbaik di dalam program pengembangan wirausaha mahasiswa. Demikian itu adalah manfaat dan capaian program. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan di dalam program Wirausaha Merdeka itu sendiri. Yang sudah kami lalui adalah pendaftaran, seleksi, dan penetapan yang baru saja kami umumkan, yaitu perguruan tinggi pelaksana program, dan juga yang saat ini sedang kita lakukan adalah publikasi perguruan tinggi pelaksana. Selanjutnya,
adalah pendaftaran seleksi dan penetapan mahasiswa. Jadi nanti adik-adik mulai hari ini bisa mendaftar dan memilih perguruan tinggi terbaik yang ingin adik-adik pilih, gitu ya. Kemudian pelaksanaan program Wirausaha Merdeka 2023 oleh perguruan tinggi pelaksana. Ya. Nah, tahapan pelaksanaan program itu sendiri, ya. Yang pertama adalah tahap pre-immersion, immersion, dan post-immersion. Nah, yang perlu kami sampaikan adik-adik semua, di tahapan ini seluruh tahapan program adik-adik bisa melakukan tahapan ini menjadi satu tahapan bagaimana membina adik-adik supaya memiliki langkah-langkah yang terus, gitu ya, bagaimana bisa meniti karir menjadi seorang wirausahawan hebat, gitu. Oke, demikian selanjutnya. Nah, tambahan seleksi perguruan tinggi pelaksana program yang saat ini sudah berlangsung. Yang pertama adalah pendaftaran perguruan tinggi, seleksi administrasi, kemudian juga penyampaian prasyarat proposal yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi, sampai proses penetapan perguruan tinggi pelaksana program. Dan sampai pada akhirnya, sampai hari ini adalah publikasi program untuk calon mahasiswa peserta program. Perlu kami sampaikan, tadi sudah diumumkan ada 34 perguruan tinggi pelaksana program. Di mana dari 34 perguruan tinggi pelaksana program ini, kami sudah melihat bahwa dari 34 perguruan tinggi pelaksana program ini sudah mencangkup kewilayahan, ya. Di mana kewilayahannya, kalau kita lihat gitu ya, di setiap perguruan tinggi itu sudah mencangkup wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Yang pertama ada 8 politeknik, yang mana juga cakupannya juga seluruh wilayah Indonesia. Ada Politeknik Negeri Semarang, ada di Jawa Tengah, Politeknik Negeri Kupang, ada di Nusa Tenggara Timur, kemudian Politeknik Negeri Batang di Kepulauan Riau, Politeknik Negeri Jember ada di Jawa Timur, Politeknik Negeri Manado, Sulawesi Utara, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ada di Jawa Timur, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya juga ada di Jawa Timur, begitu juga dengan Politeknik Kutaraja ada di Ngangro, Aceh, Darussalam. Sedangkan juga perguruan tinggi pelaksana program akademik juga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui di wilayah Sumatera Utara, di daerah Sumatera Utara di wilayah Sumatera ada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian ada Universitas Riau dan Universitas Syah Kuala. Sedangkan di wilayah Kalimantan ada Universitas Tanjung Pura dan Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya untuk di wilayah Sulawesi ada Universitas Muhammadiyah Makassar dan Universitas Samratulangi. Di wilayah Bali Nusa Tenggara ada Universitas Udayana dan Universitas Pendidikan Ganesha. Di wilayah Maluku dan Papua ada Universitas Cendrawasih, dan yang paling banyak ada di wilayah Jawa ada Universitas Dianuswantoro, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Erlangga, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Indonesia Untak Surabaya, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Brawijaya, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi 10 November, Universitas 11 Maret, dan Universitas Multimedia Nusantara Jakarta. Kita lihat bersama bahwa perguruan tinggi pelaksana program di tahun ini tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Besar harapan kami, adik-adik mahasiswa bisa mendaftar di perguruan tinggi yang sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini. Nah, bagaimana timeline seleksi untuk adik-adik mahasiswa? Apa yang harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa? Yang pertama adalah pendaftaran akun. Saat ini untuk yang sudah mendaftar akun, ya, yang sudah memiliki akun, itu ada sekitar 60.000 mahasiswa yang mendaftarkan akun. Nah, silahkan, waktunya masih sampai dengan 10 Juli, adik-adik, ya. Kemudian nanti diikuti dengan memilih perguruan tinggi pelaksana program yang nanti adik-adik bisa lakukan mulai hari ini. Kemudian nanti ada tes kebinekaan, dan adik-adik diwajibkan juga mengupload dokumen yang menjadi kelengkapan untuk menjadi peserta program. Kemudian nanti akan ada proses seleksi dan validasi, dan akhirnya nanti adik-adik mahasiswa akan ditetapkan sebagai mahasiswa peserta program oleh pemimpin perguruan tinggi pelaksana program. Selanjutnya, syarat mahasiswa. Apa saja syarat mahasiswa? Yang pertama adalah mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan D2 sampai dengan D4 dan S1 minimal semester 3, di mana adik-adik dengan strata D2 sampai dengan S1 ini nanti akan mendapatkan rekognisi SKS setara 20 SKS. Sedangkan diperuntukkan juga bagi mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana baik S2 maupun S3, tetapi memang tidak ada batasan semester dan memang tidak ada rekognisi SKS. Kemudian saat ini adik-adik tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti program,
Hal ini berlaku untuk adik-adik dengan strata D2 sampai dengan S1. Begitu juga diharapkan sedang tidak mengambil mata kuliah, karena program wirausaha Merdeka ini menjadi satu program yang menjadi satu kesatuan di dalam satu semester, ya. Jadi harapannya adik-adik supaya bisa fokus untuk bisa mengikuti program ini. Kemudian adik-adik juga mendapatkan surat rekomendasi dari ketua program studi atau pimpinan perguruan tinggi yang membawahi bidang akademik, di mana adik-adik pada saat ikut mendaftar ini supaya diketahui dan proses rekognisinya akan menjadi mudah. Kemudian juga bersedia mengikuti program penuh waktu, nanti akan ada satu surat pernyataan yang memang menyatakan adik-adik bisa mengikuti seluruh proses kegiatan ini. Dan yang berikutnya adalah belum pernah mengikuti program Wirausaha Merdeka di tahun sebelumnya dan juga tidak sedang menempuh MBKM lainnya. Ya, jadi kalau pada saat ini adik-adik sudah sedang menempuh MBKM lainnya, maka memang tidak diizinkan gitu ya, supaya tidak double. Oke, mungkin dari saya itu selanjutnya nanti adik-adik akan dijelaskan terkait dengan bagaimana cara mendaftar di platform, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Adrian Bani Kamsil. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nila untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk para pimpinan dan juga para mahasiswa yang hadir pada hari ini. Saya izin untuk melanjutkan paparan terkait penjelasan teknis, ketentuan, pendaftaran mahasiswa ke dalam program Wirausaha Merdeka tahun 2023. Oke, pertama-tama mungkin ini yang perlu menjadi perhatian dari teman-teman adalah journey pendaftaran mahasiswa. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendaftaran mahasiswa ke dalam program dapat dilakukan oleh para pendaftar baru atau mahasiswa yang tahun sebelumnya sudah pernah memiliki akun namun belum mengikuti program Wirausaha Merdeka, artinya belum berhasil atau yang tahun lalu belum ada kesempatan untuk masuk ke dalam program Wirausaha Merdeka, tapi sudah memiliki akun dapat kembali mencoba untuk mengikuti program Wirausaha Merdeka di tahun ini. Nah, di sini mahasiswa akan diminta kami mengundang untuk mendaftarkan akun, kemudian nanti para pendaftar baru akan memperoleh akun mahasiswa yang ada username dan password untuk dapat mengakses dashboard dari peserta. Nah, bagi mahasiswa yang telah memiliki akun, baik itu akun dari tahun sebelumnya ataupun mahasiswa baru yang baru memiliki akun saat ini, dapat mulai memilih program dari perguruan tinggi pelaksana dan mengunggah dokumen persyaratan. Nah, secara paralel kita juga meminta mahasiswa untuk mengikuti tes kebinekaan yang akan kami undang lewat platform tersebut. Nah, kemudian nanti akan ada tahap di mana perguruan tinggi akan melakukan validasi administrasi yang akan diikuti dengan undangan mengikuti tes seleksi dari perguruan tinggi pelaksana bagi adik-adik mahasiswa yang terundang atau dilihat dokumen validasinya setelah sesuai. Setelah mengikuti tes, maka perguruan tinggi pelaksana akan melakukan seleksi dan menetapkan mahasiswa-mahasiswa peserta program di perguruan tingginya masing-masing. Oke, boleh next. Nah, saya akan mungkin secara cepat saja karena ini sifatnya teknis. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan terkait pendaftaran akun, pendaftaran mahasiswa ke program, dan juga adanya fitur pusat bantuan di dalam platform. Boleh next? Oke, yang pertama adalah bagi pendaftaran akun. Nah, ini adalah bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa yang belum mempunyai akun. Kalau sudah mempunyai akun, berarti tidak perlu mendaftarkan lagi, ya. Nah, ini dapat diakses pada laman wirausahamerdeka.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, di sana dapat diakses. Nah, kemudian di sana ada tombol daftar sekarang. Nah, silakan diklik, maka akan masuk ke halaman pendaftaran. Ya, nah di sini boleh next. Adik-adik mahasiswa dapat memilih daftar sebagai mahasiswa. Jangan daftar sebagai perguruan tinggi, karena harus daftar sebagai mahasiswa tentunya. Kemudian next-nya adik-adik akan diminta untuk masuk atau memasukkan informasi registrasi, mulai dari nama perguruan tinggi asal, nama program studi asal, terus juga nomor induk mahasiswa, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP. Pastikan nomor induk mahasiswa yang di-input telah sesuai dan terkonfirmasi dari perguruan tinggi. Nah, setelah di-input, klik registrasi. Boleh next. Nah, setelah itu akan ada notifikasi ini bahwa ada email yang telah dikirimkan untuk melakukan verifikasi. Boleh next. Nah, silakan mengecek
email yang telah didaftarkan tadi dan lakukan verifikasi. Ya, nah setelah dilakukan verifikasi, maka akan ada email selanjutnya, boleh next, untuk dapat mengakses platform dengan diberikan username dan password dari sistem kami. Nah, bila telah sampai pada bagian ini, maka silakan kembali ke platform Wirausaha Merdeka dan klik tombol login pada sisi kanan atas. Boleh next. Nah, di sini silakan masukkan username dan password yang telah diberikan lewat email tersebut dan klik masuk. Nah, bila teman-teman dan adik-adik mahasiswa telah sampai pada bagian ini, maka otomatis sudah terkonfirmasi untuk memiliki akun yang dapat mengikuti atau menjadi peserta, seperti itu ya, menjadi calon peserta. Nah, di sini pada sebelah kiri, boleh next, boleh next lagi, ya. Mungkin sebelumnya saya kasih menginformasikan terkait kriteria dan syarat wajibnya ya. Nah, pertama-tama kami mengundang para mahasiswa aktif dari program studi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, di bawah pembinaan Kemdikbudristek dan Kemdikbudristek. Mahasiswa yang terdaftar, kami mengharapkan saat program ini terlaksana berada pada semester 3. Artinya mungkin mahasiswa yang saat ini posisinya di semester 2 dan semester depan ini kan sudah mau berakhir, sudah ada sebagian sudah berakhir dan akan masuk di semester 3. Nah, itu dapat mulai daftar seperti itu untuk yang diploma 2 dan minimal semester 5 untuk program D3, D4 atau S1. Nah, ini artinya minimal semester 5. Mungkin bila saat ini adik-adik di dalam semester 4 sudah mau lulus di semester 4 dan mau masuk ke semester 5, maka dapat mencoba untuk mendaftar ke dalam platform dan ke dalam program WMK ini. Syarat pendaftaran sendiri adalah mahasiswa dalam peserta program yang dapat mendaftar pada satu program perguruan tinggi. Nah, bila mahasiswa mengalami salah satu kondisi bawah, yaitu berkas pendaftaran tidak didaftar ke perguruan tinggi dalam waktu 2-4 hari, atau berkas pendaftaran mahasiswa ditolak oleh perguruan tinggi pelaksana, atau mungkin pendaftaran mahasiswa diterima oleh perguruan tinggi pelaksana, namun mahasiswa memilih untuk menolak atau tidak mengikuti program di perguruan tinggi pelaksana tersebut, maka mahasiswa diperbolehkan melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi lainnya. Boleh slide sebelumnya? Ya, mahasiswa yang perlu menjadi perhatian adalah mahasiswa yang dapat berpartisipasi dalam program Wirausaha Merdeka hanya mahasiswa yang belum pernah diterima dan mengikuti program Wirausaha Merdeka sebelumnya. Bila tahun lalu para mahasiswa sudah pernah diterima ke dalam salah satu program, maka tidak dapat lagi mengikuti program di tahun depan, seperti itu ya. Jadi bukan mendaftarkan akun ya, tapi memang diterima dan ditetapkan di dalam SK di salah satu perguruan tinggi, maka dianggap sudah pernah mengikuti program Wirausaha Merdeka. Oke, boleh next. Nah, setelah login sebagai mahasiswa, boleh next. Maka di sidebar sebelah kiri ada menu pelaksana program. Nah, saat itu diklik, maka akan muncul daftar perguruan tinggi pelaksana. Pastikan periode yang dipilih adalah semester ganjil 2023. Boleh next. Kemudian silahkan mencoba untuk mengeksplor. Silakan coba mengeksplor selengkap klik para perguruan tingginya dengan mengklik selengkapnya pada detail program masing-masing. Nah, pada laman detail program, mahasiswa dapat melihat kuota masa yang dapat diterima oleh perguruan tinggi pelaksana, judul atau deskripsi program, dapat melihat tenaga pengajar, pitch deck dari program, video promosi, ataupun tahapan pelaksanaan program tersebut, serta mata kuliah mana yang dapat dikonversi setara 20 SKS. Nah, nanti di sana juga dapat dilihat syarat dari program dari perguruan tinggi tersebut, baik itu kriteria secara umum, atau bahkan mungkin adanya syarat tambahan
dari perguruan tinggi pelaksana. Boleh next. Nah, kemudian silahkan untuk kembali ke dashboard pelaksana program, dan bila ada hal yang sesuai, silahkan klik daftar. Ya, boleh next. Nah, jadi ini dapat diulang beberapa kali, silakan dilihat dan dieksplor. Tapi kalau ada yang belum sesuai, jangan klik daftar dulu ya. Seperti itu. Boleh next. Nah, kita juga punya fitur memperbandingkan program. Jadi para mahasiswa bisa mengklik fitur perbandingan program. Pastikan periode yang telah dipilih. Nanti di sana dapat memilih beberapa perguruan tinggi untuk dapat memperbandingkan program secara bersamaan. Ya, di sini bisa kelihatan judul programnya seperti apa. Secara singkat bisa kelihatan di sana kapasitas mahasiswanya, terus jumlah pendaftar saat ini, dan cakupan wilayah yang direkomendasikan oleh perguruan tinggi tersebut. Mungkin ada perguruan tinggi yang di mana mahasiswa berminat, tetapi mungkin wilayahnya terlalu jauh. Silakan mencoba untuk mencari yang mungkin domisilinya lebih mendekat. Nah, setelah itu kembali ke sana, pastikan juga untuk melihat masa pendaftaran dari masing-masing perguruan tinggi, apakah telah lewat atau belum, atau mungkin sudah ditutup. Nah, bila telah tertarik di program tersebut, maka klik daftar. Oke, nah setelah itu, pada menu ini, setelah klik daftar, silakan klik lanjut upload syarat. Nah, pastikan untuk melakukan pembacaan lebih dahulu terkait syarat-syarat yang diperlukan. Dan kami telah menyediakan template-template juga terkait dokumen yang diperlukan. Boleh next? Nah, di sini pada bagian ini nanti adik-adik dapat melihat ketentuannya apa saja dan pastikan telah membaca lebih dahulu terkait panduan yang kami berikan. Dan sebelum mengupload, pastikan filenya sudah benar karena tidak ada perbaikan untuk file yang dapat diproses review. Oke, berikutnya isi data diri dengan sebenar-benarnya. Di sini sesuai kartu keluarga atau KTP bagi yang sudah memiliki KTP, dan mungkin bila saat ini belum berumur 17 tahun, belum ada KTP-nya, silakan mengacu pada NIK pada kartu keluarga. Nah, cantumkan IPK sesuai transkrip terakhir, cantumkan juga kota dan kabupaten asal. Nah, next. Upload dokumen persyaratan wajib dan template dokumen dapat di-download pada tautan yang telah tersedia pada masing-masing poin persyaratan tersebut. Surat rekomendasi, surat pernyataan tidak sedang menempuh MBKM, surat pernyataan peserta, surat izin mengikuti program, dan transkrip nilai sementara atau terakhir, itu dapat dilihat template-nya masing-masing. Nah, kemudian, upload juga dokumen persyaratan tambahan khusus program yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, jadi memang ini hal yang penting ya, karena bisa saja dokumen persyaratan tambahan tersebut untuk masing-masing perguruan tinggi pelaksana itu berbeda. Jadi pastikan, perhatikan bagian ini dengan baik. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, mahasiswa dapat mendownload template dokumen persyaratan wajib dari homepage Wirausaha Merdeka melalui menu panduan pada halaman awal homepage Wirausaha Merdeka. Nah, di sana bila diklik akan muncul template panduan juga untuk mahasiswa. Nah, di sini bisa dilihat apa sesuai dengan kebutuhan dari pendaftar. Oke. Nah, lanjutkan lagi. Nah, setelah semua dokumen tadi itu di-upload, setelah dipastikan betul, klik submit. Ya, untuk menjadi perhatian, mahasiswa calon peserta program hanya dapat mendaftar pada satu perguruan tinggi pelaksana tersebut, kecuali mahasiswa mengalami salah satu kondisi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu ditolak oleh perguruan tingginya atau menolak, jadi sudah diterima tapi menolak program tersebut dan berpindah ke perguruan tinggi lain. Boleh next. Nah, setelah pendaftaran selesai, maka mahasiswa dapat mengubah data pendaftaran jika status pendaftaran masih
berstatus pendaftaran dengan cara mengklik ubah daftar pendaftaran. Nah, pastikan semua file yang di-upload sudah benar karena tidak akan ada perbaikan untuk file yang sudah diproses review. Jadi ada beberapa proses di sini. Pertama pendaftaran, in review, baru keputusan entah itu diterima atau ditolak. Nah, pada saat statusnya masih pendaftaran, masih memungkinkan untuk mengubah data pendaftaran. Tetapi bila sudah in review, maka file-file tersebut, data tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Boleh next? Nah, sewaktu-waktu dapat melakukan cek status lewat dashboard dari masing-masing peserta. Nah, dengan mengklik cek status, maka nanti bisa kelihatan seperti apa. Apakah sudah in review, atau sudah diterima, atau mungkin saat ini masih ditolak. Seperti itu. Boleh next? Nah, bila sudah diterima, perguruan tinggi membutuhkan konfirmasi dari mahasiswa untuk setuju atau mungkin menolak atau mengundurkan diri dari program. Nah, jadi pada bagian ini saat diterima, ya mahasiswa diberikan kesempatan untuk apakah melanjutkan untuk masuk ke dalam program di program tersebut, atau mungkin mengundurkan diri dan mungkin mencoba untuk mencari universitas lain. Seperti itu. Nah, pastikan bila telah setuju dapat mengklik saya setuju, tapi bila tidak setuju atau mungkin masih berpikir ulang dan mengundurkan diri, klik saya tidak setuju dan mengundurkan diri. Boleh next? Nah, bila sudah setuju, maka akan pendaftaran jadi diterima saja dan mahasiswa dapat mengklik cetak kartu hasil seleksi. Nah, ini akan kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Mohon di-download dan disimpan. Oke. Nah, perlu menjadi peringatan bahwa bila mahasiswa menolak untuk mengikuti program atau mengundurkan diri, maka akan diminta untuk mengisi alasan mengapa mengundurkan diri. Nah, di sana ada ketentuan bahwa bila sudah mengundurkan diri di perguruan tinggi tersebut, tidak bisa lagi mendaftar ulang kembali di program tersebut. Jadi umpamanya sudah mendaftar di perguruan tinggi di mana, di PTA, ya, kemudian mengundurkan diri. Nah, tapi nanti setelah berpikir ulang mau daftar kembali, nah itu sudah tidak bisa. Tetapi bagi mahasiswa yang ditolak, jadi dari awal statusnya bukan diterima tapi ditolak, ya mungkin karena berbagai alasan, mungkin karena ada validasi dokumen yang belum sesuai. Nah, di situ kan bisa kelihatan alasan kenapa ditolak. Nah, itu dapat mendaftar ulang dengan memperbaiki dokumen yang diajukan. Mungkin IPK terakhirnya, mungkin ada dokumen-dokumen lain yang bisa diperbaiki, ya. Kalau terkait IPK terakhir memang itu udah given, udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau umpamanya ada dokumen yang mungkin belum lengkap atau belum jelas, scan-nya tidak lengkap sehingga tidak bisa divalidasi, nah mahasiswa masih bisa mencoba kembali, klik daftar ulang kembali bila statusnya ditolak, ya. Tapi bila statusnya tadi yang pertama masih sudah diterima tetapi mengundurkan diri, nah itu sudah tidak bisa mendaftar ulang kembali. Oke, next. Nah, fitur yang terakhir adalah pusat bantuan. Jadi bagi pengguna yang masih mengalami kendala terkait data, akun pengguna, atau terkait pertanyaan-pertanyaan lainnya, dapat mengakses pusat bantuan. Ya, posisinya di mana? Posisinya ada di bagian depan, di atas kanan, di sebelah tombol login. Ada butuh bantuan, yaitu bentuk pertanyaan. Apakah butuh bantuan? Nah, bisa diklik di sana, maka akan masuk ke dalam menu fitur pusat bantuan. Silakan tuliskan nama lengkap, email Anda yang telah didaftarkan, dan memilih ini terkait apa. Seperti itu. Perlu bantuan terkait apa. Maka tim kami akan berusaha secepat mungkin untuk memfasilitasi, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Dan kami berharap kiranya dapat lancar dan sukses dalam mendaftar di dalam program Wira Usaha Merdeka di 2023. Mungkin dari saya demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan download panduan di web kami
Selanjutnya saya kembalikan